Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi untuk workshop minggu ini ya kita masuk di CRUD. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu untuk apa namanya materi apa namanya database pada PHP. Ini terlebih dahulu adalah mengakses database pada PHP. Yang pertama nanti kita akan membuat koneksi dengan database MySQL. Kemudian menjalankan query MySQL dari PHP. Selanjutnya kita menampilkan data, menambahkan data, mengupdate data, dan juga menghapus data. Jadi untuk menampilkan data, menambahkan data, mengupdate data, sama menghapus data ini, kita bagi workshopnya menjadi 2 pertemuan. Yang menampilkan data dan menambahkan data ini di minggu ini, kemudian untuk mengupdate data dan menghapus data di minggu selanjutnya. Nah ini biasanya kan kalian ini ya sudah bisa ya membuat database. Biasanya kita menggunakan yang localhost itu ya, PHP MyAdmin di semester 1 ya, sudah diajari. Kemudian ini salah satu contoh ketika kita membuat suatu apa namanya database melalui ini ya pakai command prompt ya. Nah ini bisa menggunakan ini ya melalui command prompt atau langsung kalian masuk ke ini webnya PHP MyAdmin. Nah ini untuk contohnya, tapi ini di apa namanya BKPM juga ada ya nanti praktikumnya mengenai ini ada tata caranya juga, langkah-langkahnya bisa mengikuti di situ. Jadi ini nanti ya terlebih dahulu kita login ke database dengan perintah ini. Perintahnya adalah MySQL, kemudian spasi ini ya min u spasi root spasi min p. Kemudian nanti akan muncul ya ketika kita enter muncul enter password. Setelah enter password nanti muncul ya ini informasi ini, kemudian barulah kita bisa membuat database. Ketika kita sudah berhasil nanti ya login ke database, kemudian kita sudah bisa membuat database-nya. Ya sama kalau kita langsung ke ini ya melalui webnya MySQL itu ya, kan kita bisa langsung buat database, create database gitu ya. Kalau ini kita melalui ini membuat database-nya, misalkan nama database-nya adalah DBMHS ya. Jadi ini sintak penulisannya ya dalam pembuatan database melalui command prompt ini. Ini create ya, tulisannya kapital semua atau huruf besar semua, create database, kemudian nah nama database yang akan kalian buat itu apa? Nah, karena kita ingin membuat database dengan nama DBMHS, maka di sini kita tuliskan DBMHS ya. Nanti setelah kita tulis ya jangan lupa ini ada titik koma, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah berhasil nanti tampilannya adalah query oke, satu row affected ya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil membuat database yang kita kasih nama DB underscore MHS. Nah, ini misalkan kita menggunakan database yang sudah kita buat. Tadi kan kita sudah membuat database ya, namanya DBMHS. Kalau kita ingin menggunakan, nah kita bisa menggunakan ya kata kunci atau keywordnya ya use atau use ini hurufnya kapital semua atau huruf besar semua. Kemudian nama database-nya apa? Ya, tadi nama database yang kita buat adalah DBMHS. Jadi use DBMHS. Kemudian tadi kan kita sudah membuat database ya, membuat database. Ketika kita sudah membuat database, kita bisa membuat
tabel-tabel di dalam database tersebut. Nah, kita mencoba membuat tabel di database ya. Ini untuk membuat tabelnya dengan perintah seperti ini. Nanti kalian tulis sama ya kayak ini ya. Apa namanya, MariaDB, kemudian di dalam kurung yang tak ini ya, nama database-nya apa, kemudian create table. Nah, ini kata kunci ya untuk membuat tabel di dalam database yang sudah kita buat. Kemudian mahasiswa ini adalah nama tabel yang kita buat ya, karena kita ingin membuat tabel mahasiswa di dalam database DBMHS. Kemudian di dalam tabel mahasiswa itu nanti isinya apa saja. Nah, ini misalkan ya ada NIM itu tipenya varchar, kemudian karakter yang disediakan itu berapa, 13 ya misalkan itu, kemudian not null. Jadi sama seperti dengan ketika kita membuat database melalui webnya yang MySQL itu ya. Tapi di sini kan kita menuliskan secara manual. Kalau melalui apa namanya yang di localhost itu kan kita tinggal ini ya, masukkan namanya, kemudian kita memilih tipe, kemudian mengisikan variabelnya, baru ya kita pilih-pilih semuanya ya. Kalau di sini kan kita menuliskan secara manual. Kemudian kalau sudah selesai ya, kita tinggal enter. Jika berhasil maka akan tampil ini query oke, kemudian null rows affected. Nah, itu berarti tabel mahasiswa sudah tercreate di database DBMHS yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini misalkan kita ingin menampilkan tadi ya struktur tabel mahasiswa yang sudah kita buat ya, dengan cara ini DESC kapital semua, kemudian spasi nama tabel yang sudah kita buat. Tadi nama tabelnya adalah mahasiswa. Jadi di sini dituliskan mahasiswa, kemudian kita enter, maka akan tampil struktur tabel mahasiswa yang sudah dibuat sebelumnya. Ini ya, misalkan kita ingin menginsert data dummy atau menginsert data ya di dalam apa namanya tabel mahasiswa yang sudah kita buat. Untuk menampilkan data tentunya kita butuh data yang akan ditampilkan. Oleh karena itu kita membutuhkan beberapa sampel data untuk ditampilkan nantinya. Silakan jalankan SQL query berikut ini dengan memasukkan beberapa record ke dalam tabel mahasiswa. Jadi ini ya apa namanya SQL query-nya ya, MariaDB, kemudian DBMHS, ini ada nama database, kemudian insert into mahasiswa. Masih ingat ya ini ya, di semester 1 tentang ini basis data. Insert into berarti kita memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa ya, values-nya ini TI 102132 ini dia nanti akan masuk ke dalam tadi yang sudah kita buat sebelumnya, berarti dia akan masuk ke dalam NIM. Kemudian satu ini dia masuk ke ID MHS. Kemudian komang ini masuk ke nama, L ini dia masuk ke jenis kelamin, kemudian sistem informasi dia masuk ke jurusan, kemudian Depok ini akan masuk ke alamat. Tuh. Setelah itu bisa kita enter ya. Operasi tampilannya nih ya, oke, terus affected. Nanti tampilannya di database itu kalau kita apa namanya tampilkan, maka nanti datanya yang masuk cuman ini ya, ada satu karena kita masih menginputkan satu data ini. Nah, ini kalau kita menampilkan data dari MySQL dengan PHP. Tadi adalah cara kita membuat database dan juga tabelnya melalui command prompt ya. Kalau
langsung ke webnya yang MySQL kan sudah ya ini tadi pengenalan ketika kita menggunakan cara lain. Kalian juga bisa menggunakan cara seperti yang semester 1 dulu ya, boleh. Eh, Kemudian ini kita bisa menampilkan data dari MySQL dengan PHP. Kalau sebelum-sebelumnya kan kalian ini ya mengolah, maksudnya memanfaatkan database ini di pemrograman Java. Nah, kali ini kita em, apa namanya menggunakannya di PHP. Nah, ini untuk menampilkan data di PHP ya, menggunakan PHP. Sebelumnya ini ada contohnya ya, kalian membuat file index.php ya, namanya index.php, dan ketik program di bawah ini. Nah, programnya ini kalian bisa mengetik. Nah, ini dia untuk menampilkan datanya tadi. Ini include koneksi.php. Koneksi.php ini dia akan apa ya, memanggil ya, atau memanggil koneksi.php ini. Karena di dalam koneksi.php ini nanti oh maaf, ini ya kelewat. Makanya kok ini. Jadi sebelum kita membuat index.php, kita harus membuat koneksi.php. Koneksi.php itu dia adalah membuat koneksi PHP MySQL. Jadi kita kan sudah membuat database ya. Bagaimanakah caranya kita bisa mengkoneksikan menggunakan PHP gitu. Kalau sebelumnya kan kita sudah bisa ya mengkoneksikan dengan pemrograman Java. Kalau ini kita mengkoneksikan dengan PHP. Tuh. File ini berguna untuk menyimpan settingan konfigurasi untuk koneksi ke database menggunakan bahasa pemrograman PHP. Saya ulangi, jadi sebelum kita tadi ya membuat indeks PHP, kita membuat koneksi .php terlebih dahulu, di mana file ini berguna untuk menyimpan settingan konfigurasi ya, untuk mengkoneksikan ke dalam database yang akan kita pakai ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Silakan buat file baru dengan nama koneksi.php dan ketikkan script berikut ini. Jadi di sini ya, di baris 1 ya, karena ini kita menggunakan PHP. Jadi ini stepnya, kemudian ada penutupnya di baris 9 ini. Kemudian kita mengkonfigurasi database. Konfigurasi database ini ya hostnya itu kita isikan localhost karena kita menggunakan localhost. Kemudian usernya kita isi root ya. Kemudian passwordnya kita kosongkan saja, tidak usah memberikan password. Kemudian database yang ingin kita koneksikan atau kita akses ya. Tadi kan kita sudah membuat database DBMHS, yaitu yang kita koneksikan, yaitu DBMHS. Kemudian di sini perintah PHP untuk mengakses ke database. Ya ini koneksi ya. Ini sama dengan mysqli_connect. Kemudian di dalamnya ini kita memanggil host, user, password, dan database yang sudah kita inisialisasikan ya, atau kita isikan di sini. Hostnya itu apa, usernya apa, passwordnya apa, dan database-nya apa. Nah, setelah itu ketika kita sudah membuat file ini ya, kita coba running kan ini. Kalau berhasil, karena kita tidak memberikan informasi apapun ya di sini, maka dia otomatis nanti tampilannya kosong, maksudnya nggak ada tampilan apa-apa, tapi itu sudah berhasil mengkoneksi ke database DBMHS. Selanjutnya, nah ini barulah kita membuat index.php. Index.php itu mungkin di situ kita bisa menampilkan tabel mahasiswa yang sudah kita buat tadi ya. Ya, salah satunya itu kita sebelum
menampilkan tabel mahasiswa, kita kan harus mempunyai koneksi ya, koneksi ke dalam database tersebut. Makanya tadi kita sebelumnya membuat koneksi.php tadi ya, atau file PHP untuk mengkoneksikan ke dalam database yang ingin kita akses atau kita gunakan. Nah, ini kita menggunakan index.php di sini. Ini tujuan di sini ya, dia menampilkan tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini sini ya, include koneksi.php tadi ya. Dia mengkoneksikan, dia memanggil ya koneksi.php tadi. Kemudian ini di baris 6 ya mahasiswa ini ada nama tabelnya. Kemudian MySQLi query koneksi ya yang di sini tadi ya, koneksi ini dia dipanggil. Kemudian ini select from MHS, select from MHS, select from mahasiswa, maksudnya select bintang from mahasiswa. Maksudnya di sini dia adalah memilih tabel mahasiswa yang ada di dalam DBMHS tadi. Kemudian di sini ada dolar nomor sama dengan 1. Nah, ini maksudnya tadi kan yang di dalam tabel mahasiswa itu kan hanya NIM, nama, jenis kelamin, sama jurusan ya, tidak ada nomornya ya. Jadi maksudnya di sini pengen menampilkan nomornya jadi urutannya gitu. Makanya di sini nomor sama dengan 1, dia nomor ini dia awal, nilai awal. Jadi ini dia pakai for each, masih ingat ya pakai for each ya, seperti perulangan ya. Jadi ini kita menggunakan for each untuk perulangan apa namanya nanti mengurutkan dari apa namanya data dari tabel mahasiswa ini berdasarkan urutannya. Jadi misalkan di dalam tabel mahasiswa ada 5 data, jadi nanti nomor 1, 2, 3, sampai 5 gitu. Jadi dimulai dari 1 yang akan tampil nanti. Kemudian di sini ya, jenis kelamin sama dengan row, jenis kelamin sama dengan P. Ini kalau jenis kelaminnya P ya, ini perempuan, laki-laki ini kemudian Eko ini TR, TD nomor ya, nomor ini berarti nanti yang dicetak pertama kan nomor ya tadi ya, nomor 1, kemudian dia sampai dengan ini row-nya yang jenis row panjangnya kayak perulangan itu loh ya, nomor 1 sampai ini di tabel mahasiswanya ini. Kemudian ini yang ditampilkan ya, ada NIM, nama, jenis kelamin, sama jurusan. Nah, ini kenapa ini ya, ini plus ya, karena ini tadi perulangan ya, no-nya ini dimulai dari angka 1, kemudian akan berulang sampai dengan ini, apa, kondisi yang ada di dalam ini, for each ini. Nah, ini langkah pertama kita akan membuat form dengan file input PHP. Tadi kan kita menggunakan membuat file index ya. Selanjutnya kita membuat form inputannya untuk menggunakan PHP. Langkah pertama kita akan membuat sebuah form dengan nama file form input PHP. Form ini akan digunakan sebagai kita gunakan sebagai interface bagi pengguna untuk menginputkan data yang akan disimpan dalam database. Ya, kita ini hanya menggunakan formnya saja. Ya, ini ada apa namanya listing programnya ya. Nah, ini kenapa di sini ada from method post action sama dengan simpan.php. Nah, simpan.php kita kan belum bikin. Maksudnya ini kan hanya formnya saja kan, formnya saja yang dibuat. Nah, di dalam formnya ini nanti ketika kita menyimpan nanti dia maksudnya dia ngelink ke simpan.php ini nanti. Oh ya, ini programnya ada nama, ada NIM, nama, jenis kelamin, kemudian ini dia menggunakan tipe radio ya, radio untuk penampilkan ini ya laki-laki atau perempuan. Ini adalah form untuk menginputkan data ya, menginputkan data menggunakan PHP. Jadi inputannya ini nanti kita ketik gitu ya melalui web yang kita buat, website yang kita buat. Kemudian nanti ketika kita klik simpan gitu kan, nah nih dia akan tersimpan ke dalam database gitu. Nah ini hanya
formnya dulu, form input PHP itu. Jadi kita maksudnya nanti kalau kita membuat suatu inputan ya, terus kita niatnya mau menyimpannya ke dalam database. Gitu. Selanjutnya, ini lanjutan programnya ya. Tadi kan masih sampai ini kan jenis kelamin. Tadi kan ada jurusan juga. Jurusannya ini nanti kan bisa kalian masukkan kan beberapa jurusan mungkin ya di misalkan di Poliji ada atau di PSDKU Sidoarjo ada jurusan teknik informatika sama manajemen agroindustri ya. Bisa dituliskan di sini teknik informatika sama agroindustri saja. Jadi ada dua ya, nggak usah tiga. Tapi kalau mau sama kayak gini nggak apa-apa, disesuaikan saja. Kemudian ini ada alamat ya. Alamat ini menggunakan tipenya teks ya, name alamat. Jadi nanti kita menginputkan di form alamat ini kita menginputkan dari keyboard ya, karena dia ada tipenya teks. Kalau ini kan kita tinggal milih karena ini select name jurusan option value ya, kayak yang ini tadi loh, jenis kelamin kan tipenya dia radio. Nanti tinggal pilih gitu ya, pilih ya satu kan ada pilihannya nggak menginputkan secara manual di dalam keyboard gitu. Kalau yang ini kan alamat kan dia menginputkan dari keyboard nilainya. Kemudian ini ada buttonnya namanya simpan ya. Ketika kita sudah menginputkan nilainya tadi ya, data-data tadi kita bisa menyimpannya di sini. Ada button type submit value simpan, namanya adalah simpan. Nah, ini untuk tampilannya tadi yang program sebelumnya atau program form input.php ya, form input.php tadi yang kita buat ya, ini nim ini nanti kita inputkan ya, dia teks, tipenya teks, nama juga, kemudian yang jenis kelamin tadi kan radio ya, kemudian yang jurusan juga ini option value, dia bukan tipe inputkan dari teks ya, kita tinggal pilih, kemudian alamatnya dia alamatnya dari kita menginputkan tipe jadi teks ya, menginputkan dari keyboard. Kemudian ketika kita simpan, sudah memasukkan ini, ketika kita simpan ya, maka dia bisa, maksudnya tujuannya buat ini adalah kita langsung mengupdate atau menambahkan data yang sudah kita inputkan ini melalui web, dia akan terupdate juga di dalam database yang sudah kita buat ya, di tabel mahasiswa di dalam database DBMHS tadi ya. Form ini menggunakan elemen text box, ya ini radio button, drop dan drop down. Jika sudah selesai menulis seperti skripnya, silakan save dan akses. Nah, ini akses form input.php. Masih ingat ya? Ini localhost, kemudian foldernya namanya apa, kemudian di dalam folder kan kita nyimpen ya, nyimpen namanya karena kita tadi membuat form input.php, maka kita tuliskan di sini, kemudian enter, maka tampillah seperti ini. Tuh. Nah, tadi kan ada simpan.php ya di sini ya. Ini di sini kita bikin simpan.php. Simpan.php ya, jangan lupa ketika kita membuat program lagi kita membutuhkan koneksi ke database tersebut. Makanya kita tuliskan di sini include koneksi.php gitu. Kemudian menyimpan data ke dalam variabel. Ini ya programnya ya. Nanti dan name, nama, jurusan, jenis kelamin sama alamat. Kemudian query SQL untuk insert data. Ini insert data ya. Masih ingat ya? Ini semester 1. Nggak jauh beda kok programnya. Query sama dengan insert itu mahasiswa, set name, ini $name ya, ini sama ini name, kemudian nama di sini, $ nama, kemudian jurusan, $jurusan, jenis kelamin, kemudian alamat. Kemudian di sini MySQL query, koneksi, query. Yang koneksi tadi yang manggil di koneksi.php ya, ada ya, $koneksi, kemudian di $query, dia manggil di $query ini. Kemudian mengalihkan ke halaman index.php. Nah, maksudnya di sini kan tadi kan kita buat form ini ya,
form ini kan, tapi dia kan merujuk nanti ketika menyimpan kan dia merujuk, maksudnya sudah ini ya, maksudnya simpan.php tadi ya. Nah, di simpan.php itu dia memproses. Jadi nanti ketika kita klik simpan, dia akan menyimpan, memang akan menyimpan ke dalam tabel mahasiswa karena ini insert into mahasiswa. Jadi memproses ya, disimpan.php ini hanya memproses data yang sudah diinput melalui form inputan tadi, kemudian nanti dia akan langsung menuju ke dalam ini location ya, index.php. Jadi ketika kita menyimpan ya, klik tombol simpan ini, dia akan memprosesnya itu yang kita buat ini simpan.php ini dia memproses, kemudian menyimpan di dalam database, tapi tidak di prosesnya, maksudnya di webnya itu tidak muncul proses-prosesnya, tapi nanti langsung menuju ke index.php yang awal sudah kita bikin tadi ya ini. Yaitu nanti akan menampilkan. Nah, ini apa menampilkan ya? Yang ini menampilkan tadi ya data-data apa saja yang ditampilkan di dalam tabel mahasiswa. Ini ada update dan delete data pada database. Kalau misalkan kita karena ini kita sudah masuk di CRUD ya, berarti masih nggak ya CRUD, berarti C adalah create, R ada read, U update, D adalah delete. Ya, tadi kan kita sudah create ya, membuat ya. Kemudian read ya, kita membaca database, kemudian kita bisa mengupdate dan juga delete di database. Ini karena tadi yang di file index masih pada file index.php. Di file index.php yang tadi masih sama ya isinya. Cuman karena ini kita memberikan update dan delete to PHP, kita menambahkan di bagian ini saja, di baris 22 sama 23. Di sini dikasihkan tabel ya, tabel ini have from edit.php. Ini belum kita buat, tapi nanti ini dia fungsinya untuk mengedit, mengarahkan ke edit data ya. Kemudian ini namanya nanti ya yang akan kita klik yang tampil di webnya. Kemudian ini juga delete.php. Delete.php ini nantinya kita akan membuat juga, di mana ini yang akan mengarahkan kita kepada maksudnya kita memproses delete data yang ada di tabel mahasiswa tadi itu yang ditambahkan di dalam indeks. Sebelumnya yang tadi yang di awal ya sebenarnya sama programnya, cuman ditambahkan di baris 22 sama 23 saja. Nah, kalau tadi yang indeks pertama kali saya jelaskan itu tampilannya hanya segera sampai di jurusan. Actionnya ini tidak ada, tapi yang indeks yang terbaru ini ya sudah ditambahin di baris 22 sama 23, maka tampilannya adalah seperti ini. Ketika kita mengklik edit, maka kita bisa mengedit datanya, entah itu NIM-nya, namanya, gendernya, atau jurusannya. Kalau kita delete, maka data yang di nomor 1 ini nanti akan terhapus. Ini tadi kan ada form edit di sini ya, form edit.php belum kita buat, delete.php juga belum dibuat. Maka kita buat di sini form edit.php dan ketiklah skripnya seperti ini ya. Karena kita mengedit ya, masih ingat ya. Select kemudian bintang from tabelnya apa namanya, tabel mahasiswa, where ID mahasiswa. ID mahasiswanya, nah ID, kemudian di sini buat menjadi bentuk array. Ini dia ini ya apa namanya melakukan edit. Jadi nanti kalau ini jurusannya itu kan tadi ya ada teknik informatika, teknik elektro sama rekam medis. Itu kan yang di tadi awal. Kemudian kita membuat function untuk set aktif radio button-nya. Nah, kalau kita sudah mengedit, berarti kan kalau kita klik
tombol edit tadi, button edit tadi, berarti kan kita akan diarahkan ke halaman edit, di mana halaman edit itu ya juga ada ID mahasiswa, kemudian jurusannya ini ya ditampilkan, masih ditampilkan. Karena kita mengedit kan kita masih bisa memilih, misalkan mahasiswa A, oh salah, ternyata dia jurusannya teknik informatika, bukan teknik elektro. Nah itu karena di sini bisa diedit, jurusannya juga bisa diedit, maka di sini juga ditampilkan. Maka di sini juga diberikan seperti pada baris ketujuh ini program jurusan area teknik informatika, teknik elektro, teknik medis. Jadi ini ketika diedit kita masih bisa mengedit di bagian jurusannya juga dan juga di ini apa namanya di bagian jenis kelamin ya tadi gender itu ya. Ya ada ID mahasiswa, kemudian jurusan dan juga gender itu ya. eh ini lanjutannya ya di eh, di PKPM nanti bisa lihat. Sekarang kita bisa membuat file edit.php. Nah, tadi kan masih formnya. Selanjutnya kan sebelum kita ini ya, eh, jadi di dalam pembuatan CRUD ya kita ada dua langkah ya, membuat formnya terlebih dahulu, kemudian kita bikin suatu file PHP dia untuk memproses apa yang sudah kita masukkan ke dalam form yang sudah kita buat itu. Misalkan di editnya ya, kayak tadi simpan itu ya, kita memasukkan data. Data itu kan kita masih membuat formnya terlebih dahulu, kemudian membuat file PHP untuk memproses ya, menyimpan gitu kan. Nah, di ini kalau kita membuat update eh, atau edit ya, update, delete itu kita juga membuat formnya, kemudian membuat file untuk memprosesnya. Kayak tadi form edit ya, form edit. Kemudian di sini kita buat edit.php juga untuk memproses tadi. Ini programnya tadi ya hampir sama dengan yang simpan, cuma di sini kan karena kita mengedit, jadi kita menggunakan ini update mahasiswa set ini seperti yang sudah kita ganti gitu ya di formnya tadi, tampilan formnya itu. Kemudian baru kita setelah kita mengedit, sudah kita simpan ya, maka dia langsung menuju ke index.php lagi. Kita tampilkan lagi apa yang sudah kita edit. Tuh. Kemudian ini kalau delete, ya delete sama ya. Kalau delete kan ini tidak pakai, kita nggak membuat form ya, karena dia langsung otomatis mendelete atau menghapus. Jadi tinggal di dalam delete, maksudnya di dalam tombol delete-nya itu kan tadi delete.php ya. Jadi kita langsung menuju sini. Jadi kalau kita mengklik delete gitu kan, langsung dia ini delete from mahasiswa where ID mahasiswa sama dengan ID MHS ini ya. Jadi langsung dihapus itu. Setelah dihapus langsung dia menuju ke index.php. Ya, jadi auto memperbaiki data yang terbaru gitu ya. Entah itu diedit, entah itu dihapus gitu. Ya. Jadi gitu ya. Untuk materi ini. Selanjutnya kita menuju ke BKPM. Jadi minggu ini kalian ngerjakan acara 19 ya di CRUD. Acara 19 ini nanti kalian nih ada apa namanya, teori-teorinya bisa kalian baca sendiri ya. Nih sama ya seperti yang basis data di semester 1. Nah, ini prosedur kerjanya. Buatlah database dengan nama DP mahasiswa. Ini sudah ada langkah-langkahnya. Tinggal kalian mengikuti langkah-langkahnya nanti. Kemudian kalau ini kita mencoba menampilkan melalui command prompt gitu ya. Kemudian menampilkan mahasiswa pada kolom file nama, kemudian masukkan data baru. Nah, ini sudah ada langkah-langkahnya. Nanti tinggal kalian mengikuti di BKPM. Ya.
Selanjutnya dari tadi kan acara 19 ya, kita lanjut ke acara 20. Acara 20 dia eh ini membuka koneksi server, kemudian memilih database yang akan digunakan. Ini nanti, oh ini ada teorinya ya, kalian bisa membaca sendiri. Gunakan nama host adalah localhost, username root, password dikosongkan. Tadi loh seperti yang saya jelaskan ya, kita membuat koneksi.php. Tuh. Nah, programnya sudah ada di sini. Kalian tinggal maksudnya mengetik kembali, membuat sama dengan ini. Kemudian ini ada perbedaan ketika menggunakan MySQL Fetch Array, MySQL Assert, sama MySQL Fetch Row. Ini ada programnya. Nanti kalian analisa ya, perbedaannya apa sih? Wah, ini ada programnya, tinggal kalian jalankan aja, kalian tidak usah membuat program baru. Ini untuk acara. Ini ya, acara 20. Ini tampilan. Nah, ini ada yang menampilkan data dari MySQL. Ada programnya, ada simpan.php seperti tadi yang saya contohkan. Kemudian ada update data. Jadi programnya sudah ada ya, kalian tinggal membuat ulang. Kemudian ada membuat proses delete ya, delete ini programnya. Ketika di delete salah satunya, nanti coba kalian di laporannya itu kalian screenshot hasil, maksudnya screenshot program kalian, kemudian tampilannya, kemudian nanti dianalisa dan diberikan kesimpulan untuk laporannya. Nah, setelah itu di acara 21 ini kalian tugasnya adalah dikerjakan di hari Jumat saja ya untuk acara 21. Jadi hari ini kalian mengerjakan acara 19 dan juga 20. Untuk hari Jumat kalian mengerjakan acara 21, yaitu berdasarkan kelompok masing-masing kalian membuat database dan juga tabel sesuai dengan yang akan kalian buat itu ya, project yang kalian buat. Kemudian buatlah koneksi ke database, buat proses tabel yang telah dibuat sesuai dengan tema yang kalian ambil, proyek kalian masing-masing ya. Proses tabel meliputi tampil atau read data, update data, dan juga delete data. Itu ya untuk hari Jumat ini. Untuk yang hari ini adalah cara 19 dan 20. Tuh. Nah, jadi gitu ya. Mohon maaf saya belum bisa masuk. Insya Allah hari Jumat nanti saya usahakan untuk masuk. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.